Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Fardisca TV rahimakumullah. Dalam kitab Nasaihul Ibad, makalah yang pertama disebutkan khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Dalam makalah ini disebutkan ada dua hal yang paling utama dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Yang kedua adalah bermanfaat bagi orang-orang muslim lainnya atau bermanfaat bagi orang lain. Maka yang pertama, satu hal yang sangat tinggi nilainya adalah ketika seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keimanan inilah yang bisa menyelamatkan seseorang dari masuknya ke dalam neraka. Jika ada sedikit iman dalam hatinya, maka berapapun lamanya dia di dalam neraka, suatu saat akan diangkat dan dipindahkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman atau keyakinan itu sangatlah penting. Itulah sebabnya bahwa masa Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, Nabi berdakwah dari rumah ke rumah, dari satu kabilah ke kabilah yang lain, dari satu kelompok ke kelompok yang lain, dari satu masyarakat kepada masyarakat yang lain, adalah untuk menanamkan kalimat tauhid, keimanan kepada Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Oleh karena itu, pada saat itu yang umat masyarakat Mekah yang sudah memiliki keyakinan lain, mereka berkeyakinan kepada benda-benda, menyembah kepada benda-benda. Ada yang bernama Lata, Uzza, Manat, mereka sembah. Sehingga sulit sekali bagi Nabi menanamkan kalimat tauhid, sehingga mendapatkan pertentangan-pertentangan yang luar biasa. Sampai suatu saat Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah atau ke Yasrib pada saat itu, demi mengembangkan dan mempertahankan keimanannya kepada Allah. Jadi pada kesimpulannya bahwa hal pertama yang sangat utama bagi seseorang adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah menjadi orang yang bermanfaat. Setelah iman yang dimiliki oleh seseorang, hal kedua yang lebih afdol adalah bermanfaat bagi orang lain. Apalah gunanya jika kita hidup di dunia ini tetapi tidak memberikan manfaat kepada orang lain? Apalah gunanya kita diberikan usia, diberikan harta, ya, diberikan kekuatan, tenaga, ilmu, pengetahuan, tapi tidak bermanfaat bagi orang lain? Maka sebaik-baik orang adalah yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Demikian juga Rasulullah bersabda dalam hadisnya, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka jadilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat bagi orang lain. Bisa dengan tenaga kita, bisa dengan harta kita, bisa dengan ilmu kita, bisa dengan pemikiran kita, dan bisa juga dengan pengaruh kekuatan kita atau posisi kita sebagai pejabat misalnya. Bisa kita memberikan manfaat kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Maka gandengannya ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, innalladzina amanu wa amilus solihati. Jadi setelah iman, gandengannya adalah amal soleh. Maka ciri yang sangat ketara, yang sangat nyata bagi orang yang beriman adalah amal soleh atau amal kebaikan. Tidaklah muncul amal kebaikan, amal soleh itu kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka milikilah keimanan yang kuat dan jadilah orang yang bermanfaat bagi orang yang berada di sekeliling kita. Itulah apa yang dijelaskan makalah yang pertama di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ada dua hal yang sangat utama, yaitu iman kepada Allah
dan bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.